Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Lebih keras lagi yang diberkati Tuhan, bagaimana kabarnya? Iya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dalam berkat Tuhan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara dalam kasih karunia Tuhan yang terbaik. Saudara, ketika seseorang dihadapkan dengan segala persoalan, ketika seseorang dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan, kadang sering juga bertanya, mengapa ini harus terjadi? Itu hal yang wajar setelah saya coba membaca Alkitab. Tapi banyak orang ketika ada dalam kesulitan, bertanya kepada Tuhan. Bukan bertanya, tetapi benar-benar mengeluh dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Pagi ini kita mau belajar bersama-sama. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengar firman ini. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah pernah membaca firman ini. Namun kita mau belajar bersama-sama. Karena apa? Di hari-hari terakhir masa pandemi ini saya yakin semua orang ada dalam kesulitan. Bahkan seolah-olah sudah tidak mampu untuk hidup lagi. Saudara, kita akan buka di dalam Mazmur pasal yang ke-13. Ayatnya yang pertama sampai dengan ke-6. Slide terus saja, ya. Buka semua aja. Oh, tampilannya kok itu ya. Sebelumnya tidak ada di dalam kitab Mazmurnya. Oke. Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab Saudara. Buka Alkitab Saudara di dalam Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan 6. Firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Judul perikopnya kita akan baca bersama-sama pada hitungan ketiga. 2, 3. Doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara, di sini kita bisa belajar keadaan dari Daud kala itu. Titik awal penderitaan Daud ketika dia sudah memulai pelayanannya terhadap bangsa Israel. Ketika itu dia mengalahkan seorang raksasa yang luar biasa namanya Goliat. Namun justru dari mulai titik itulah Daud mengalami sebuah keadaan yang menyedihkan. Daud mengalami penderitaan dan demi penderitaan, pengejaran dan demi pengejaran. Daud mau dibunuh oleh Saul. Dikejar-kejar dan terus dikejar-kejar Bapak Ibu Saudara. Disinilah penderitaan Daud seolah-olah tidak ada habisnya. Dia lari dari kota satu ke kota yang lain. Dia lari dari gua satu ke gua yang lain. Inilah yang terjadi dari dia lari dari padang gurun satu ke padang gurun yang lain. Keadaan ini membuat seolah-olah yang namanya Daud ini ada dalam penderitaan yang begitu luar biasa. Daud ada dalam batas kekuatannya, Bapak Ibu Saudara.
Maka Mazmur 13 ini dia naikkan pada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Dia tetap bersuara nyaring dan berharap kepada Tuhan. Saudara, ketika Mazmur ini dinaikkan, pemazmur sudah merasakan tertekan dan penderitaan yang begitu hebat. Namun yang teladan yang luar biasa adalah tidak pernah seorang yang namanya Daud menyangkal Tuhan. Tidak pernah yang namanya Daud itu meninggalkan Allahnya. Bapak Ibu Saudara, Daud tetap berseru. Daud tetap berharap. Daud tetap berdoa pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara mengalami berbagai macam persoalan. Entah itu persoalan keluarga, entah itu persoalan ekonomi, entah itu persoalan tubuh fisik, sakit penyakit, masa depan yang membuat mata kita ini gelap. Maka pemazmur katakan, buatlah mataku bercahaya. Agar apa? Bisa memandang yang baik, memandang yang terang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya ini sebagian besar sudah saya ringkas, jadi tampilannya di situ memang banyak ayat-ayatnya, tapi nanti yang tampilan saya yang baru sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Ini menunjukkan betapa seorang yang namanya Daud ini benar-benar bersandar pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dihadapkan semacam itu, yang sering terjadi kita menggunakan akal kita, menggunakan otot kita, menggunakan otak kita untuk lepas dari masalah yang ada. Bahkan apa yang kita miliki seolah-olah menjadi andalan untuk dapat menyelesaikan setiap masalah yang ada. Saya mau katakan pada kita sekalian, jawabannya hanya satu, Tuhan. Kalau Mazmur ini mengatakan hanya Tuhan satu-satunya jawaban, tentunya kita pun juga hanya bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang semestinya ketika kita ada dalam batas kekuatan kita? Yang pertama adalah tetap terus berseru dalam doa hanya kepada Tuhan. Tetap terus berseru kepada Tuhan hanya kepada Tuhan. Ini poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ketika Daud ini ada dalam batas kekuatannya, tanpa henti dia berseru, tanpa henti dia berdoa, dan hanya berdoanya kepada Tuhan. Saudara, sampai zaman sekarang ini, saudara, masih ada orang-orang yang percaya kepada dukun. Masih ada, saudara. Masih ada yang percaya kepada orang pintar. Saya sungguh sedih kalau mendengar hal itu, saudara. Kenapa? Tidak diandalkan Tuhan. Ketika kehilangan sesuatu, yang didatangi bukan Tuhan, tapi yang didatangi para dukun. Masih banyak yang seperti itu. Dan itu dilakukan orang-orang yang katanya percaya kepada Tuhan. Ini sungguh menyedihkan. Ada sinkritisme di situ. Selain menyembah Tuhan juga menyembah ilah lain. Saudara, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita memang diizinkan Tuhan terjadi. Tujuannya menguji iman percaya kita. Kembar dukun, ada. Ke pohon yang besar, ada. Saudara, masih banyak yang seperti itu. Tapi kita lihat, Mazmur, pasal yang ke-13 ayat 1 dan 3, dia berserunya hanya kepada Tuhan. Berharapnya kepada Tuhan. Persoalan boleh terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita pasti ada persoalan. Hari-hari terakhir, menjelang resepsi anak saya, banyak pergumulan, banyak persoalan yang terjadi. Siapa yang kita andalkan? Tuhan. Kekuatan kita adalah Tuhan. Banyak dalam hidup kita ini yang hanya mengandalkan kekuatan kita. Ketika kita diberikan hikmat dari Tuhan, barulah kita bisa berjalan dengan hikmat itu.
Tetapi jangan pernah andalkan otak, otot, dan apa yang saudara miliki. Suatu saat itu bisa diambil oleh Tuhan. Ayo kita andalkan Tuhan. Berseru, berdoa, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Itulah kunci keberhasilannya. Saudara, kadang kala kita susah untuk berdoa. Sulit untuk berdoa. Namun saya perlu tegaskan pada kita sekalian. Mungkin badan kita ketika capek, masalah banyak. Saya yakin ketika badan capek, lepol itu saudara. Apa yang terjadi? Tidak pernah berdoa pada Tuhan. Padahal kunci dari hidup kita adalah kekuatannya hanya membangun hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan bukan hanya dibebani oleh permintaan-permintaan kita. Tetapi Tuhan menginginkan kita membangun relationship, hubungan yang baik dengan Tuhan. Berdoa dengan tidak pernah jemu-jemu. Berdoa dengan terus-menerus. Namanya berdoa itu hubungan dua arah. Kita menaikkan apa yang kita harapkan dari Tuhan. Tetapi yang utama, bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan dan kita berjalan dalam kehendak Tuhan itu. Tapi yang sering terjadi Bapak Ibu Saudara, kita hanya menyerukan keinginan kita ini loh. Seolah-olah menjadikan Tuhan itu malah justru budak kita. Tuhan berkati, ketika tidak diberkati, kita marah kepada Tuhan. Enggak usah gereja-gerejanan, enggak usah doa-doanan, enggak usah baca Alkitab, karena masalahku tetap masalahku. Saudara, sering ini terjadi. Tetapi kita lihat Daud. Ketika dia ambang kematiannya. Karena mau dikejar-kejar, mau dibunuh oleh seorang yang namanya Saul. Daud ini tetap berseru pada Tuhan. Ketika kita dalam persoalan, apakah kita tetap membangun relationship dengan Tuhan? Dengan tidak jemu-jemu berdoa. Dan terus berdoa pada Tuhan. Tentunya kita berdoa. Kita sadar benar, Tuhan hingga detik ini masih sanggup untuk ditemui. Karena ia dekat pada kita. Ada satu pujian, Tuhan hanya sejauh doa katanya itu ya. Ya betul enggak ya? Tuhan hanya sejauh doa. Gimana lagunya itu? Ya. Hanya sejauh doa gitu ya. Nah, bagaimana mungkin kita bertemu dengan Tuhan, mengatakan Tuhan itu dekat kalau kita tidak pernah berdoa? Bapak Ibu Saudara, ketika bangun pertama kali apa yang saudara lakukan? Berdoa. Ataukah sudah berpikir-pikir, wah, pertama kali yang dibuka adalah WA. Yang pertama kali buka statusnya orang. Saudara, Tuhan tidak menginginkan itu, saudara. Ketika saudara pertama kali buka mata, bersyukur di hadapan Allah. Oh, haleluya. Puji Tuhan, pagi ini aku masih diberi nafas oleh Tuhan. Naikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Beberapa hari terakhir ini, saudara, pening saya tuh nggak hilang-hilang. Saya nggak tahu kenapa. Wah, itu beban itu ya, gitu ya. Mau mantu gitu. Nggak juga sih. Tapi hari-hari terakhir ini rasanya pusing. Ya, pening sekali. Tapi tidak pernah namanya saya bersimpuh di kaki. Tidak pernah berhenti namanya saya bersimpuh di kaki Tuhan. Disitulah saya mendapatkan kekuatan, disitulah saya mendapatkan jalan keluar. Tuhan, apa yang harusnya saya kerjakan saat ini? Banyak vendor-vendor yang harus masih diurusi. Semuanya harus dijalankan. Semuanya harus dikerjakan. Ketika ada dalam batas kekuatan Tuhan, tunjukkan. 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 Buka jalan. Buka jalan.
Kita tidak mengandalkan otak kita. Kalau kita mengandalkan otak kita, saudara, habis sudah. Karena saya percaya, hingga detik ini, Tuhan masih bisa ditemui, karena dia hanya sejauh doa kita. Amin. Berapa banyak di antara kita yang masih mau berdoa? Wah, ngeliwet sih. Ngepel sih. Mana si kompor sih? Oh, mana si kompor ya, saudara. Sering terjadi, saudara. Ketika bangun tidur yang saudara harus lakukan, yang harus kita kerjakan, tidak lain, datang kepada Tuhan. Ya, saya hari-hari 1 minggu ini sangat terberkati. Walaupun saya bangun saya agak terlambat. Ya, Yerni ini kalau bangun jam 4 aja, setengah 5 itu sudah mulai beraktivitas dan sebelumnya sudah berdoa. Luar biasa, saudara. Berapa banyak di antara kita yang mau memberikan waktu hidup kita ketika bangun kepada Tuhan? Bangun pertama kali itu diberikan kepada Tuhan. Kuncinya di situ. Ternyata Mazmur Daud seperti itu. Karena apa? Percaya bahwa Tuhan masih berkenan ditemui dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Dan berseru karena dia masih berseru berdoa. Karena doa kita ini menunjukkan berapa dekatnya kita dengan Tuhan. Lalu bagaimana kita berdoa? Ada berapa hal yang bisa saya tulis di situ. Pertobatan. Saya akan kutip satu ayat saja di situ. 1 Raja-Raja 8 ayat 33 sampai 34. Salomo berdoa. Ya. Berseru. Minta pertolongan Tuhan. Tetapi katakan di situ, ini loh umatmu ini berdosa. Dan saya percaya Tuhan mengampuni. Artinya apa di situ? Ketika datang menyuarakan kehidupan kita ini bahwa aku ini tidak layak pada dasarnya Tuhan. Aku ini adalah orang berdosa. Aku ini orang yang sebenarnya sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Disinilah kita menyadari bahwa kita ini harus berhenti berbuat dosa lagi dan kita bertobat di hadapan Tuhan. Ini, saudara. Orang yang berdoa harus disertai dengan pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Lihat sebelumnya, kata-kata sebelumnya. Saling mengampuni. Konsep pengampunan ada pengakuan bahwa dia ini bersalah dan ia tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara, seorang Daud menyadari hal ini. Dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dalam sepanjang hidupnya Daud ini selalu hidup di dalam pertobatan. Apakah Daud ini seorang yang sempurna? Tidak. Tapi hidupnya berkenan di hati Tuhan. Karena seorang yang namanya Daud ini hidup dalam pertobatan. Kita tidak sempurna. Tetapi yang satu harus kita kerjakan. Sadari diri kita. Bahwa kita ini harus terus berseru. Bertobat, memohon ampun, meminta maaf di hadapan Tuhan. Dan tidak mengulangi dosa yang sama. Amin. Orang berdoa harus mengakui. Dan dengan disertai pertobatan yang sejati. Yang kedua, tidak dengan sombong. Yaitu dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika Abraham ini berdoa terhadap ponakannya Lot, Sodom dan Gomora akan dihancurkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Seorang yang namanya Abraham ini, dia berseru kepada Tuhan, memohon di hadapan Tuhan. Dia menyadari walaupun dia memiliki pasukan, dia memiliki kapasitas yang luar biasa, tetapi dia menyadari bahwa Abraham ini bukan apa-apa. Dia harus berseru pada Tuhan. Saudara, peperangan waktu itu ya bukan hanya dihancurkan oleh Tuhan.
Ya, Sodom dan Gomora ini mendapatkan ancaman dan dia harus menolong. Dia berseru, minta tolong pada Tuhan. Memohon ampun pada Tuhan. Merendahkan diri, datang dengan tidak kesombongan. Kita ingat satu kisah juga di dalam Yosua. Ketika Yosua merasa sombong, wah kota Ai ini kecil, kota Ai ini penduduknya lemah, udah dikirim aja berapa orang, apa yang terjadi? Ya memang ada dosa di sana, tetapi saya mengatakan ada dua intervensi, ya, dua tekanan yang menyebabkan kekalahan daripada bangsa Israel kala itu adalah kesombongan. Hanya berapa orang dan tidak mengandalkan Tuhan. Dia tidak merendahkan diri dulu di hadapan Tuhan. Maka dia kalah di situ. Saudara, di sini kita bisa belajar. Ketika kita berdoa, ini benar-benar harus mendengarkan suara Tuhan, bukan mengandalkan apa yang kita, Tuhan aku sudah kerjakan ini. Jangan. Kenapa Tuhan tidak bekerja buat saya? Saya sudah buat ini loh Tuhan. Yang sering terjadi adalah kita merasa bahwa kita sudah melakukan. Saya mau ingatkan semuanya. Berdoa harus dengan kerendahan hati. Aku bukan siapa-siapa. Aku ini tidak mampu Tuhan. Aku butuh Engkau. Doa harus disertai dengan puasa. Puasanya orang Kristen bagaimana? Apakah hanya menahan lapar? No. Tidak. Ketika kita menahan lapar tapi membiarkan hawa nafsu menguasai kita, itu sama saja dosanya jauh lebih besar. Tetapi bagaimana kita mengendalikan kedagingan keinginan kita ini kepada Tuhan. Nehemia, dalam Nehemia pasal 1 ayat 4-6, di sana menjelaskan bagaimana Nehemia berdoa selama 4 bulan untuk Yehuda dan Yerusalem. Ada dalam cengkraman dan penderitaan. Namun dia berdoa berpuasa. Doa puasanya bukan hanya sekedar berhenti makan dan minum. Tetapi bagaimana seorang Nehemia ini bersimpuh di kaki Tuhan dan menyerahkan hidupnya total pada Tuhan. Hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya kudus dan berkenan di hati Tuhan. Saudara, ada banyak tekanan, ada banyak persoalan. Saudara berpuasa, oke. Tetapi saya mau katakan, bagaimana puasamu? Apakah hanya menahan lapar? Hanya tidak makan dan minum? Ataukah benar-benar puasa dari kedagingan kita? Pikiran kita kendalikan. Dikendalikan oleh Roh Kudus. Pikiran-pikiran jahat kita buang. Perkataan-perkataan kotor kita buang. Tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kita lepaskan. Saudara, ketika kita tidak makan dan minum, sebenarnya sarana, sekali lagi, ketika kita ini tidak makan dan minum, itu hanya sarana bagi kita untuk fokus hidup di dalam kekudusan itu. Kita tahu puasa Esther, kita tahu puasa Daniel. Daniel menajiskan makanan raja. Semua ada faedahnya. Tetapi yang terpenting, bagaimana kita ini berpuasa mengendalikan nafsu kita ini. Doa harus disertai dengan pujian. Ketika berdoa, apakah kita hanya menaikkan ini Tuhan permohonanku, ini Tuhan permintaanku, ini Tuhan apakah seperti itu? Apakah kita sudah, oh Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau besar. Saudara, yang sering terjadi ketika kita berdoa,
Sudah disiapkan permintaan, dan permintaan. Permohonan dan demi permohonan. Detail di situ. Tapi apakah pujiannya pada Tuhan ada? Yuk kita bersama-sama belajar di sini. Ketika berdoa, pujian, penyembahan kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Dengan ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Saudara, kuasa, pujian, dan penyembahan nanti di dalam poin yang ketiga kita akan pelajari. Ada kuasa yang dahsyat dalam pujian penyembahan yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama ini biarlah menguatkan kita. Mungkin kita boleh ada dalam persoalan, boleh ada dalam tekanan, boleh ada dalam penderitaan, tapi jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar meminta kepada Tuhan, tapi bagaimana biarkan Tuhan memperdengarkan suaranya pada kita dan kita menjadi pelaku apa yang dikehendaki Tuhan. Poin yang kedua, saudara. Poin yang kedua. Memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Mazmur katakan itu. Artinya apa? Dia memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan sanggup berperkara. Dia masih memiliki harapan bahwa Tuhan sanggup memberikan kemenangan. Saudara, ini yang sering terjadi dalam kehidupan ketika ada dalam persoalan. Kita hilang harapan. Wes ora iso iki. Ora iso. Ini sering terjadi. Saya mengatakan, dibutuhkan iman. Ketika pemazmur dalam batas kekuatannya dia beriman dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang pertama kita tahu semuanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita apa saudara? Lihat. Iman dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi ketika kita beriman, apa yang ada di depan kita, kita ini percaya bahwa kita ini akan menerimanya. Kita ini akan memilikinya. Pemazmur yakin bahwa musuh-musuhnya nanti tidak akan berkata seperti itu lagi. Pemazmur katakan, pasti ada kemenangan di dalam hidupku. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita yang ada dalam masalah, ketika ada dalam persoalan, dibutuhkan keyakinan bahwa Tuhan menolong kita, amin. Tuhan memberikan kelepasan pada kita, amin. Iman dulu. Jangan pernah putus asa. Saya ingat status dari Pak Agus beberapa waktu yang lalu, saudara. Statusnya beberapa bulan yang lalu ya, ketika beliau katakan, pokoknya aku tetap berdoa padamu Tuhan. Walaupun ya seolah-olah tidak didengar. Itu yang bisa saya tanggap. Artinya apa? Ada semangat. Dan tetap berharap. Tetap berharap bahwa Tuhan sanggup berperkara. Hidup kita ini hidup karena percaya. Hidup karena iman. Buktinya apa ya? Iman kita ini bahwa kita memang tidak boleh mendapat. Orang yang bekerja dalam sebagai pegawai, bayarnya duluan apa belakangan? Belakang apa duluan?
belakang mesti. Kerja dulu baru dapat. Itu normal. Kalau saya gaji tukang, Senin sampai Sabtu, Sabtunya baru bayaran. Betul? Orang yang bekerja tadi, tukang saya ketika bekerja tadi, yakin nggak dia dapat bayaran? Terus pokok mental, Pak, kowe bayarannya sedino sakmene. Engko setiap situ tak bayar. Orang ini kan yakin, percaya, iya. Saya dapat nih. Setu. Maka aku harus semangat nih. Kerjaku harus semangat. Saudara, orang yang memiliki keyakinan bahwa akan mendapat, ini mesti semangat. Maka hidup kita pun juga sama. Ketika kita ini mau mendapatkan suatu pengharapan yang dari Tuhan, kita juga semangat menjalaninya. Banyak di antara kita yang ogah-ogahan di tengah jalan, nanti dapatnya pengennya maksimal. Rumusnya tidak ada kalau itu. Rumusnya ya semangat dulu baru dapatnya ya maksimal. Kerja keras dulu baru dapatnya maksimal. Inilah yang harusnya kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ini meminta kepada Tuhan, kita pun juga harus semangat. Semangat di dalam pelayanan kita, semangat untuk hidup di dalam pimpinan Tuhan, dan tidak pernah loyo menghadapi setiap apa yang ada. Boleh seorang yang namanya Daud itu berseru, kenapa seperti ini Tuhan, kok lama lagi, berapa lama lagi engkau menjawab doaku? Boleh, tetapi seorang Daud ternyata tidak namanya patah semangat, dia tetap antusias di dalam Tuhan. Saudara, berapa banyak di antara kita yang ketika dihadapkan persoalan masih tetap semangat, masih percaya, masih memiliki iman, masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kalau masih saudara, segala harapan itu dinyatakan di dalam doa, Filipi 4 ayat yang 6. Segala harapan dan iman kita curahkan di dalam doa kita. Kembali pada doa, hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, Paulus mengatakan ini kepada jemaat di Filipi. Boleh ada dalam tekanan jemaat Filipi, boleh. Tapi jangan pernah berhenti berdoa. Ketika engkau ini masih memiliki harapan, masih memiliki iman pada Tuhan, nyatakan itu di dalam doamu. Tapi syaratnya harus dengan ucapan syukur. Engkau masih dipelihara oleh Tuhan. Engkau masih dijaga oleh Tuhan. Engkau masih dipelihara oleh Tuhan. Ini yang dikatakan Paulus pada jemaat di Filipi. Kita pun juga sama, kita masih memiliki harapan, kita masih memiliki keyakinan bahwa Tuhan menolong dan memberikan kelepasan bagi kita. Apa masalahnya? Hanya butuh hubungan intim dengan Tuhan. Dengan syukur selalu. Aku memang tidak sebaik orang lain, katakan itu. Tidak seberuntung orang lain, tapi aku bersyukur di hadapan Tuhan karena masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung aku. Adakah yang mengatakan seperti itu? Kadang-kala kita mengatakan, wah, didelok itu dhuwur terus. Kita tidak bisa melihat di bawah kita itu berapa banyak orang yang sebenarnya tidak mendapatkan, tapi dia masih bisa bersyukur di hadapan Allah. Banyak ilustrasi sebenarnya. Ya. Orang yang jauh di bawah kita malah bersyukur, bisa memberkati orang lain, bisa berbagi dengan orang lain. Banyak, saudara.
Kenapa? Dikatakan, orang yang memiliki pengharapan itu diibaratkan seperti jangkar yang menancap ke bawah, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Pengharapan dilukiskan sauh. Sauh itu jangkar. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, tampilannya sebenarnya yang ini, saudara. Jadi itu masih garis besar yang sangat besar. Ya maka itu saya simpelkan, karena kalau itu saya khotbahkan semuanya bisa memakan waktu yang lama karena tema ayat-ayatnya banyak. Ya. Ibrani pasal 6 ayat 19 dalam terjemahan bahasa sehari-hari demikian. Harapan kita seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Coba bayangkan. Jadi ketika kita ini memiliki harapan, dalam harapan ini terkandung iman, itu menembus ruang maha suci Tuhan. Di mana? Di surga. Ini begitu dalam maknanya. Jadi orang yang memiliki pengharapan yang benar-benar didasari oleh iman pada Tuhan, itu tidak pernah namanya putus asa. Tidak pernah namanya dia patah semangat. Tidak pernah namanya dia males-malesan. Dia selalu antusias. Walaupun dia ada dalam derita, dia tetap antusias. Walaupun dia ada dalam tekanan, dia tetap semangat. Walaupun dia dicaci orang, dimaki orang, dia tetap berharap kepada Tuhan dan dia tetap melayani Tuhan. Kenapa? Ada harapan. Saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Saya percaya bahwa Tuhan selalu pasti melepaskan saya. Saya yakin itu, saudara. Kalau saya saksikan hidup saya, begitu banyak pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib, yang di luar akal diri saya. Keajaiban-keajaiban dan demi keajaiban terjadi dalam hidup saya. Disinilah fungsinya iman, pengharapan, dan kasih itu. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Iman, pengharapan, dan kasih. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Fight, hope, and love. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Menjadi kesatuan yang menjadikan kita ini tetap antusias di dalam Tuhan. Tidak memandang siapa yang kita layani. Tidak kita memandang orang-orang yang ada di lingkungan kita. Yang terpenting adalah kita melayani. Inilah saudara, orang yang memiliki pengharapan. Dan yang terakhir, yang bisa kita pelajari, tetap menaikkan pujian kepada Tuhan. Ayat yang ke-6. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau menyanyi kepada Tuhan karena Ia telah berbuat baik padaku. Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara dalam persoalan masih bisa muji Tuhan, haleluya, haleluya, masih bisa seperti itu? Ketika ada dalam keadaan yang kritis, apakah masih bisa? Haleluya.
haleluya. Ataukah justru yang keluar dari mulut kita ragunan, saudara, menjadi perenungan bagi kita. Pemazmur tidak misuh-misuh. Pemazmur tetap memuji Tuhan. Dia tetap mengagungkan Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu heran. Pemazmur tatip masih menyanyi untuk Tuhan, walaupun dia ada dalam batas kekuatannya. Ketika kita dihadapkan kesulitan-kesulitan dan demi kesulitan, apakah kita masih mengatakan Tuhan itu baik? Atau, ya ini sering terjadi, banyak perkara. Apalagi itu saudara? Grantes di hadapan Tuhan. Naikkan pujian, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Naikkan pujiannya yang pujian kemenangan dong. Tuhan itu besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Malah grantes. Ini gimana Tuhan? Ini gimana Tuhan? Saudara, yang diharapkan oleh Tuhan adalah ketika ada dalam persoalan, ya, justru naikkan pujian-pujian kemenangan buat Tuhan, maka Tuhan akan bertindak benar bahwa Tuhan kita memberikan kemenangan. Amin. Saudara, Mazmur mengatakan ini. Dan buktinya nyata. Real. Ya, saya mengutip dua saja yang mungkin tidak ada di situ. Ya. Ketika tadi saya singgung di depan, Yosua mengelilingi tembok Yeriko. Apakah dia dengan pedang dan perang? Tidak. Yosua pasal 6 ayat 20 katakan di sana, bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan suara nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Apa yang terjadi? Sorak-sorai umat Israel membawa kemenangan bagi Israel itu sendiri. Ketika dihadapkan tembok yang besar di Yeriko, tembok yang kuat di Yeriko, dia tidak mengeluh, wah temboknya gede, susah masuknya. Enggak. Kelilingi itu. Setiap hari sekali, sampai hari ke-7 dia kelilingi 7 kali. Saudara, selesai itu, bersoraklah bangsa Israel dan tembok itu roboh. Saudara, sorak-sorai pujian yang didengar oleh Tuhan membuat kekuatan Tuhan itu dahsyat, bekerja bagi umatnya, Bapak Ibu Saudara. Maka saya mau sampaikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada di dalam keadaan yang mungkin kritis, kita sudah nggak mampu berbuat apa-apa, naikkan pujian penyembahanmu pada Tuhan. Disitulah letak kekuatanmu pada Tuhan. Disitulah letak Tuhan mau bekerja dengan dahsyat bagi hidup kita. Tuhan mendengar, Tuhan mengerti seruan pujian kita. Dia sudah mengerti semuanya, sudah paham semuanya. Dibutuhkan pujian, penyembahan pada Tuhan. Lalu kisah para rasul 16 ayat 25 kita tahu siapa Paulus dan Silas.
Firman Tuhan katakan di sana, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdua dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarnya. Maka apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca. Disinilah letak kemenangan itu ternyata pujian. Maka Bapak Ibu Saudara ketika kita ibadah, kenapa harus dimulai dengan pujian? Diusahakan pujiannya yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan. Karena disitulah letak kemenangan itu. Ketika kita sedih, ketika kita ada dalam derita, ketika kita ada dalam masalah, kita yang dibutuhkan dari kita hanya satu. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Beberapa tahun yang lalu Pastor Iskandar di Kudus mendoakan seseorang walaupun akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Beberapa saat terlepas dari cancer. Pujiannya apa? Orang ini dikelilingi dengan satu pujian. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Tuhan perkasa. Dan seterusnya pujian-pujian kemenangan ini. Lalu pujian untuk Tuhan. Allah itu baik. Allah itu heran, dan seterusnya. Disinilah saudara, letak kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang kita pelajari pagi ini. Ada 3 hal ketika kita ada dalam batas kekuatan kita, yaitu terus berseru di dalam doa kita. Kita memiliki iman dan pengharapan pada Tuhan, dan tetap memuji Tuhan dalam keadaan titik lemah kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, mendidik kita, mengajar kita menjadi orang-orang yang tetap setia di dalam iman percaya kita. Tutup Alkitab saudara. Kita mau saat teduh bersama-sama. Ketika kita ada dalam batas kekuatan kita, Tuhanlah yang akan bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Pastor Wahyudi atas firman yang diberikan. Kita merasa terberkati atas firman yang kita terima saat ini. Saat ini kita juga akan menyaksikan GPA News untuk informasi seminggu pekan.
Juga ada pengumuman satu lagi, akan diadakan persembahan janji iman untuk acara Natal yang diselenggarakan di bulan Desember. Persembahan akan diadakan di minggu pertama dan ketiga di tempat yang disediakan, atau bisa melalui rekening Bank Panin atas nama Bapak Wahono, nomor rekening 317-200-7322. Kami mohon untuk Bapak Ibu Saudara bisa mendukung acara Natal yang akan kami adakan untuk acara bakti sosial. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki hati bisa berkenan untuk memberikan janji imannya. Saya persilakan Pastor untuk bisa mendoakan Ibu Imelda Sri Lestari dan jemaat-jemaat yang lainnya. Ya, nanti mohon untuk doa, ya, doa malam menunggu kabar berikutnya. Ya, semuanya siap-siap dan saya berharap sebenarnya lebih banyak bergabung itu jauh lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan tambahannya. Mari kita berdoa terkhusus buat Bu Imelda Sri Lestari, boleh diberkati Tuhan dengan bertambahnya usia. Ya, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Ya, kita akan tumpang tangan dari jarak jauh dengan segala keadaan yang ada. Angkat tangan saudara dan berkati saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini. Haleluya. Bersyukur Bapa buat segala kebaikan, kemurahan dan keajaiban Tuhan yang terjadi bagi Ibu Imelda Sri Lestari yang bertambah usia 1 tahun. Bapa, kami percaya dengan bertambahnya usia semakin tangguh iman percayanya di dalam Engkau, dan kami percaya 1 orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan akan terjadi dari keluarga Bu Imelda Sri Lestari ini. Bapak, berkati, jaga kesehatannya, jaga kehidupannya, pelihara hidupnya, dan Tuhan menjadikan Bu Imelda ini jadi berkat bagi suami, bagi anak cucunya, dan kami percaya segala yang baik Engkau nyatakan bagi Bu Imelda Sri Lestari. Kasih, kemurahan dan perkenanan Tuhan selalu melimpah dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang memberkati Ibu Imelda Sri Lestari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini pula Bapak, kami berdoa bagi setiap daripada kami yang hadir. Kami percaya kasih, berkat, pemeliharaan Tuhan, perkenanan Tuhan melimpah dalam hidup kami yang hadir pada pagi ini. Dan segala yang baik Tuhan akan nyatakan bagi kami. Kemurahan dan keajaiban pun Tuhan nyatakan bagi kami dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam anugerah dan perkenanan Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan kami akan melangsungkan baptisan air bagi Ibu Ria dan anakmu Fajar. Bapak, biarlah Bapak prosesi baptisan air yang akan kami selenggarakan, Tuhan intervensi, Tuhan campur tangan, sehingga Roh Kudus Tuhan yang bekerja memberikan kelancaran, memberikan penyertaan, memberikan hikmat atas kami semua untuk dapat melakukannya yang terbaik. Berkati ya Bapa, biarlah Bapa hati dan seluruh jiwanya anakmu Ria, demikian juga Fajar, dipersembahkan bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama tengadahkan tangan kita. Kita arahkan seluruh hidup, hati, pikiran kita tertuju pada Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan, yaitu berkat yang dinyatakan di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang melimpah memberkati seluruh aspek kehidupan kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan hadir kedua kalinya. Amin. Bapa, Anak, dan Roh Kudus
ketiganya ya Esa segala kuasa di tangannya, dahsyat maha kuasa. bersama-sama kita katakan sungguh besar kasih-Nya, haleluya. selepas di tangannya, Bapa, Anak, dan Roh ketiganya yang esa. Kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.